mengikuti diskusi. Sufisme sebagai metafora praktik oleh Dr. Ismail Fajri Alatas, silakan berkumpul di aula masjid utama Papua Islam ya. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Papua Islam yang dengan terbuka kerjasama dengan Abdurrahman Center dan media Lokalitis untuk menyelenggarakan kuliah hikmah atau kuliah umum pada hari ini. Yang kedua kepada Pak Fajri, saya mengucap terima kasih karena beliau dari Singapura langsung ke sini untuk memberikan presentasi untuk didialogkan. Mungkin saya perlu sedikit memberikan pengantar bahwa kuliah seperti ini adalah salah satu kegiatan rutin di Papua Center yang tempat dan harinya bisa berkali-kali. Kebetulan ini ada di masjid, kadang-kadang di ruangan sinema room dan seterusnya. Jadi kadang tergantung temanya, tergantung siapa yang memberikan dan seterusnya. Dan saya kira untuk kegiatan yang seperti ini yang di masjid ini juga bukan sekali ini, nanti insya Allah akan ada kegiatan berikutnya. Selain kuliah umum atau public lecture, kita juga punya kegiatan diskusi mingguan untuk para mahasiswa dan fresh graduate dari berbagai jurusan dan fakultas. Jadi kalau teman-teman nanti berminat, silakan apakah mau menjadi presenter atau menjadi peserta dan seterusnya. Kami membuka semua atau berbagai topik yang disebutkan. Di samping itu kita juga ada beberapa pertemuan intensif karena tujuan kita adalah menunjukkan dialog antara berbagai kelompok dan berbagai aliran dan seterusnya untuk bisa berdiskusi tentang masa depan Islam, masa depan Indonesia dan masa depan umat manusia bagian umum. Kami ingin juga terima kasih kepada Pak Dr. Tony yang hari ini insya Allah akan memberikan akan menjadi moderator karena beliau yang sudah lama berhubungan dengan Mas Fajri dan sekaligus memperkenalkan background dan seterusnya. Perlu saya sampaikan bahwa Dr. Ismail Fajri Alatas, beliau ini adalah praktisi sufi, bukan hanya pengamat. Kalau selama ini banyak pengamat sufi di mana-mana banyak antropolog, tapi beliau ini praktisi sekaligus antropolog tentang sufi. Sangat-sangat penting untuk kita bicarakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditodong kamu Kasali. Jadi saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan Habib Ismail Fajri Alatas. Beliau ini juga adalah seorang intelektual muda yang sangat luar biasa menurut saya. Dan sebentar lagi akan, saya rasa sih nggak lama lagi akan mencapai ke doktornya. Dan nggak lama lagi akan menjadi profesor juga. Jadi Habib Profesor Ismail Fajri Alatas. Beliau ini bukunya banyak sekali, ya, saya nggak perlu sebutin satu-satu. Sekolahnya pernah di NUS, pernah di Singapura, sebelumnya kalau nggak salah di Australia, di Melbourne. Terus diterima di University of Michigan, seperti yang disebut di sini. Sekolah yang bagus sekali, terutama untuk bidang antropologi, setahu saya nomor 1 sekarang di dunia. Jadi masuk di sana setengah mati susulitnya. Nah di sana ada dua departemen biasanya jadi satu, history dan antropologi, gitu kan? Dua-duanya bidangnya yang menarik sekali saja. Beliau ini hari ini akan menyampaikan metapragmatik. Nah ini kalau pakai meta kita pasti
Tapi Pak Tri akan menjelaskannya dengan lebih lanjut. Saya kira begitu aja ya. Silakan Pak Habib, Profesor Habib, semuanya Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Habibina Muhammadin wa ala wujud. Salatan taj'alna biha ahli su'ud wa bi sirrihi wa sirri kulli judud wa ala alihi wa sahbihi alladhina simahum fi wujuhihim min athari sujud. Karena tadi diperkenalkannya pakai titel Habib, jadi sepertinya saya harus memulai kuliah hukum ini dengan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sebelumnya kepada Abdurrahman White Center, Mas Waidi dan timnya semua yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Tony Rudiansyah, Pak Tony Rudiansyah, Ketua Jurusan Antropologi Universitas Indonesia, dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sebuah tulisan tentang bagaimana memahami sufisme sebagai metapragmatik. Dan ini pendekatan ini kebetulan belum banyak digunakan, khususnya dalam studi Islam, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Yang pegang slide saya ada. Perkenalkan Mahdi, seorang pengajar berusia 30 tahun di sebuah pesantren kecil di kota Pekalongan. Walaupun selalu menyebut dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, masyarakat di sekitarnya memuliakannya dan selalu memanggil dirinya dengan panggilan Habib atau Ustaz. Semenjak kecil Mahdi meninggalkan kota Pekalongan untuk menuntut ilmu di sebuah pesantren di Bangil, Jawa Timur, dan kemudian melanjutkan studinya selama hampir 5 tahun di kota Tarim, Hadramaut. Di kota yang tersohor akan para ulama mumpuni tersebut, Mahdi menyelesaikan studinya di bawah bimbingan para habaib yang sedari dulu memiliki peran penting dalam penyebaran Islam, khususnya berbagai praktik sufisme di tanah air. Sepulangnya ke Indonesia, Mahdi memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan mengajar di sebuah masjid tua yang dahulu digunakan kakeknya mengajar. Kini Mahdi memiliki tidak banyak, cuma 30 murid, karena buat Mahdi kualitas lebih penting daripada kuantitas, dan Mahdi mengajar hanya seorang diri, tidak dibantu oleh guru-guru yang lain. Kuliah ini sengaja dimulai dengan perjumpaan dengan Mahdi, bukan karena Mahdi adalah seorang figur yang unik dan jarang ditemui. Ketertarikan saya pada Mahdi justru karena figur seperti dia, tanpa mengurangi singularitasnya, cukup banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Yang menarik dari Mahdi adalah justru figurnya sebagai seorang guru yang mengajarkan praktik ibadah keseharian tanpa berpretensi sebagai mursyid atau sebagai mentor spiritual atau sebagai sufi yang banyak berbicara di media atau di Twitter dan lain-lain. Mahdi tidak pernah berpretensi seperti itu. Tetapi justru orang seperti Mahdi inilah yang menjadi figur penting dan mata rantai penting dalam transmisi tasawuf dalam ranah keseharian. Dan dengan figur-figur seperti Mahdi ini yang tidak menggunakan segala macam jubah tarekat dan pretensi-pretensi mengikuti tarekat ini, tarekat itu, menjadi mursyid ini, mursyid itulah, justru praktik-praktik tasawuf dapat terus hidup di tengah masyarakat Indonesia. Slide. Sejarawan Dipesh Chakrabarti pernah mengingatkan kita pentingnya menguak episteme yang berbeda dari struktur ilmu pengetahuan dominan yang seperti diajarkan di universitas-universitas seperti ini. Tetapi yang menarik yang menurut Dipesh Chakrabarti adalah kita harus justru mencari epistem-epistem dan bekas-bekas
kan, yang berbeda dari tradisi pencerahan, justru kita harus cari di dalam praktik keseharian. Orang mungkin mengatakan bahwa tradisi filsafat Islam sudah hancur. Misalnya orang-orang liberal akan menuduh Imam Ghazali alaihi rahmatullah sebagai orang yang bertanggung jawab pada kematian filsafat di dalam agama Islam. Tetapi salah jika kita mengatakan bahwa filsafat dan asumsi-asumsi filosofis itu mati. Tetapi dia tidak ada dalam bentuk teori yang dibicarakan dan diwacanakan di dalam sebuah institusi. Justru asumsi-asumsi filosofis Islam selama ini masih hidup di dalam praktik-praktik keseharian. Hanya saja kita mampu atau tidak melihat, kita dapat atau tidak memahaminya. Nah, oleh karena itulah di masyarakat berarti menganggap bahwa kita harus kembali kepada praktik-praktik keseharian. Karena disitulah kalau kita bisa melihat dengan baik, kita akan dapat menemukan sisa-sisa dari asumsi-asumsi filosofis yang pernah ada. Nah, melalui ajakan Cakrabarti inilah saudara-saudara, saya ingin menggunakan pertemuan dengan Mahdi sebagai jendela, sebuah ethnographic vignette yang memungkinkan penguakan terhadap vitalitas sufisme dalam ranah keseharian Indonesia dewasa ini. Saya ingin melihat betapa praktik-praktik yang dinilai sebagai peribadatan sehari-hari justru sesungguhnya menjadi situs transmisi dan revitalisasi sufisme, tanpa harus menawarkan dirinya dalam sebuah kerangka mereka dan berbagai formalitas hubungan persaudaraan sufisme Taifah. Dengan demikian, contoh seperti yang saya temui di Pekalongan ini dapat membuka peluang untuk mempertanyakan kembali kategori analitis yang sering digunakan para pengamat dalam mencoba memahami sufisme melalui pendekatan simbolik maupun hermeneutik interpretif seperti Geertz pada saat dia menulis The Religion of Java, dia berkata bahwa tarekat-tarekat tasawuf ini akan hilang dengan modernisasi yang terjadi di Indonesia. Tapi ternyata kan salah, karena mungkin Geertz melihatnya di dalam ranah ritual, di dalam ranah simbolis, sedangkan realitas dari sufisme itu pun masih tetap hidup di dalam praktik-praktik keseharian. Dalam hal ini, saya justru ingin melihat dan memahami sufisme di Indonesia kontemporer melalui pendekatan praksis. Karena pada akhirnya sufisme bukanlah sebuah pementasan simbolis. Sufisme adalah praktik disipliner manusia yang berfungsi guna mengubah struktur disposisi dalam tubuh dan jiwa, atau dalam istilah Michel Foucault, technologies of the self. Pesantren yang dipimpin Mahdi, saudara-saudara sekalian, sebagaimana substansi pendidikan di Hadramaut tidak mengajarkan sufisme secara institusional dan formal. Di Rubat Karim, tempat Mahdi mengenyam pendidikannya, hanya 2 disiplin ilmu yang diajarkan: nahwu, gramatika bahasa Arab, dan fikih hukum. Kenapa demikian? Asumsinya adalah nahwu penting untuk Anda membaca kitab-kitab fikih. Tanpa Anda memiliki nahwu, tanpa Anda mempunyai kemampuan gramatika bahasa Arab, Anda akan terjebak di dalam kerancuan semantik, kerancuan ma'ani. Anda akan menyalahartikan pada saat membaca kitab. Oleh karena itu nahwu penting. Karena pada akhirnya tradisi Islam, khususnya tradisi kesarjanaannya, kan tidak bisa kita baca dengan buku-buku terjemahan seperti di Unpad sana itu. Anda harus pertama-tama belajar nahwu dulu untuk bisa membaca kitab-kitab tersebut. Jadi nahwu adalah kunci. Tetapi kemudian fikih mengajarkan kita tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai kemampuan nahwiyah, mempunyai kemampuan gramatika bahasa Arab, akan dapat membaca kitab-kitab fikih dan akan dapat merealisasikan ajaran-ajaran fikih secara benar, sehingga dalam beribadah dia akan dapat beribadah dengan baik. Dia akan dapat mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi SAW, yang itulah sebenarnya intisari dari tasawuf, yaitu bagaimana mencontoh Nabi SAW baik di dalam zahir maupun di dalam hati. Nah, pada saat seorang murid telah mampu memahami teks, mereka akan dapat juga mengamalkannya secara seksama
diharapkan tingkat spiritualnya akan meningkat. Dengan kata lain, apa yang sesungguhnya diutarakan Mahdi adalah pentingnya institusi pesantren sebagai fondasi sufisme, kendati tidak mengajarkan ajaran tarekat dan praktik tarekat secara eksplisit. Paham nggak ya? Selanjutnya, di samping mengajarkan kedua ilmu tersebut, fikih dan nahwu, kadang-kadang juga seminggu sekali atau apa, Mahdi akan mengadakan pengajian informal dengan para murid. Dan kitab yang dibaca adalah kitab tasawuf. Tetapi kitab yang dibaca bukan kitab tasawuf teoritis, bukan kitab tasawuf yang tingkat tinggi seperti Muhyiddin Ibn Arabi, bukan kitab tasawuf cara-cara bersuluk bertarekat seperti Awarif al-Ma'arifnya Syahrawardi dan risalahnya Al-Imam Al-Qushairi. Tidak. Mahdi mengajarkan satu kitab yang sangat mudah tapi sangat berat untuk diamalkan, yaitu Bidayatul Hidayah Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Mana? Terus Bidayatul Hidayah bagi Anda yang belum pernah membacanya, berisi senarai instruksi dan bimbingan bagi seseorang yang ingin menjadi penuntut ilmu sejati. Dalam pendahuluan kitab tersebut, Al-Ghazali membedakan antara mereka yang menuntut ilmu hanya untuk mengharapkan bakat dengan orang-orang yang memang ingin menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Imam Ghazali, buku ini Bidayatul Hidayah adalah untuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali di dalam kitab ini menjelaskan etika seorang penuntut ilmu secara mudah, secara terperinci, dari mulai aturan bangun tidur apa yang dibaca sampai ke nanti tidur kembali. Ada makan, ada duduk, ada sholat-sholat apa yang harus dilakukan, cara makan, cara bagaimana duduk dengan guru, apa yang harus mirip-mirip, apa yang harus dibaca. Semua regulasi seorang penuntut ilmu dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali diatur di dalam Bidayatul Hidayah. Dan Mahdi jika mengajarkan Bidayatul Hidayah ini cuma sedikit-sedikit. Paling seminggu sekali dia mengadakan satu rohah, pengajian informal, dan anak-anak itu cuma suruh membaca satu paragraf saja dari Bidayatul Hidayah. Nanti kadang-kadang minggu depan nggak ada pengajian Bidayatul Hidayah, nanti ada lagi. Saya tanya sama Mahdi, kenapa? Ya karena menurut dia inti dari Bidayatul Hidayah adalah bukan memahami kitab, tetapi bagaimana mengamalkan. Sehingga kalau kita membacanya sedikit demi sedikit, kita akan mudah mengamalkan. Ayo baca satu paragraf, kita amalkan minggu ini. Nanti kalau sudah bisa mengamalkan itu, minggu depan kita baca lagi satu paragraf dan kita mencoba mengamalkan. Nah, sebagai contoh yang saya lihat adalah Mahdi mengajarkan murid-muridnya bagaimana berwudu. Bagaimana berwudu sesuai dengan ajarannya Imam Ghazali. Kendati mereka telah mengenal cara-cara berwudu dari kitab-kitab fikih, dalam Bidayah, Al-Ghazali menambahkan dimensi spiritual pada gramatika yuridis yang telah dijelaskan oleh para ahli. Yang dilakukan Al-Ghazali dalam kitabnya adalah justru memperlihatkan sufisme sebagai infusi dan intensifikasi spiritualitas pada ranah yuridis yang terkenal yang terkesan kering. Dalam menjelaskan hukum, Al-Ghazali menulis, ambil air secukupnya dalam genggaman tangan, diletakkan pada hidung dan hirup ke dalam, lantas buang air itu bersama ingus-ingusnya keluar. Itu kita cari juga banyak. Tetapi yang berbeda dari Bidayatul Hidayah adalah ada satu klose tambahan setelah menjelaskan cara praktik berwudu. Apa kata Imam Ghazali? Pada saat engkau menghirup air, bacalah, ya Allah, izinkan aku untuk mencium pewangian surga dan semoga engkau ridha padaku. Pada saat membuang air dari hidung, bacalah, ya Allah, aku memohon perlindunganmu dari busuknya bau neraka dan dari kejahatan yang bersemayam di dalamnya. Dari sini kita melihat bahwa yang dilakukan Ghazali adalah menginfuse, ya, menambahkan praktik fikih yang terkesan dengan penyuaraan yang menjangkalkan praktik tersebut kepada yang ilahi. Dengan menyuarakan doa untuk menghirup pewangian surga ketika membasuh hidung, Al-Ghazali sesungguhnya tengah menanamkan dimensi spiritual pada gerakan tubuh. Dalam kerangka semiotika,
melalui penyuaraan doa tadi itu, Al-Ghazali sesungguhnya sedang membangun hubungan indeksikal dengan yang ilahi, sehingga praktik tubuh menjadi sebuah instansiasi material dari yang abstrak dan yang mengalami satu derajat tersebut. Begitu ungkapan dalam salah satu akhir dars. Tentu saja pengalaman dan mempelajari tasawuf ini bukan sesuatu yang mudah. Sehari setelah membaca bab wudu, tata cara wudu tadi itu dengan membaca Al-Hidayah itu, saya melihat beberapa murid-murid itu mencoba mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Saya lihat satu anak yang lebih muda nanya kepada murid yang lebih senior, "Kak, bagaimana caranya kita menghirup air, mengeluarkan air dari itu, tapi mulut kita juga komat-kamit baca doa?" Malah ada satu murid itu yang mencoba menghirup air melalui hidungnya sambil membaca doa, kita tersendak dan menjadi bahan ejekan murid-muridnya. Bilang, "Wah, dia keselak," karena memang tidak biasa. Nah, contoh-contoh seperti ini menunjukkan betapa sulitnya dan adanya resiko-resiko yang ada dalam pengetasan praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran tasawuf. Setiap percobaan pementasan tata cara yang membentuk praktik sufisme dipenuhi dengan resiko kegagalan. Namun contoh-contoh ini sesungguhnya menunjukkan pentingnya pendekatan analitis yang menitik beratkan pada praktik mikro yang membentuk sufisme sebagai realitas sosial dan fenomenologis. Dengan melihat instansiasi pada berbagai praktik keseharian tersebut, analisa kita akan terbebas dari kekangan esensialisme dalam memahami sufisme sebagai sederetan tradisi tekstual ataupun sebagai sebuah esensi spiritual yang sulit dipahami. Melihat sufisme dari praktek mikro juga menyelamatkan kita dari memahami tradisi keberagamaan sebagai sebuah realitas yang statis. Justru seperti dapat dilihat dalam konteks mikro pesantren Mahdi, sufisme menjadi lebih tepat dipahami sebagai rentetan praktik yang dihubungkan melalui relasi indeksikal atau penyuaraan yang ilahi. Namun seperti halnya sebuah pementasan, setiap instansiasi praktikal tasawuf dipenuhi dengan risiko kegagalan, sehingga pertanyaan analitik empiriknya menjadi apa yang memungkinkan sebuah praktik dikenali sebagai instansiasi otoritatif dari sufisme. Oke? Ini jadi pertanyaannya begini. Kalau kita mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan dan mengikuti cara wudunya, misalnya berwudu seperti Ghazali, seperti ajaran Imam Ghazali, itu sudah disebut sebagai mempunyai relasi indeksikal dengan tasawuf, berarti pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan sebuah praktik bisa dipandang sebagai instansiasi dari tasawuf? Karena seperti saya sudah katakan tadi, ada kemungkinan kegagalan dari sebuah praktik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenali sebuah praktik sebagai instansiasi otoritatif dari sufisme dan bagaimana praktik yang lain tidak dinilai sebagai praktik yang sufisme. Dalam mencoba menjawab pertanyaan ini, saya ingin menggali lebih jauh genealogi dua konsep yang terkandung dalam pengajaran dan praktik sufisme seperti yang saya saksikan di pesantren Mahdi. Yang pertama adalah ritual dan kebertubuhan, dan yang kedua adalah suara. Karena kalau kita lihat tadi dari contoh orang berwudu dan menyuarakan yang ilahi melalui doa, kita bisa melihat ada asumsi yang cukup signifikan. Pertama mengenai tubuh dan ritual, dan yang kedua mengenai suara dan penyuaraan. Kedua konsep ini sangat jelas termanifestasi dalam observasi di atas, menjadi penting untuk memahami vitalitas sufisme sebagai realitas yang ada di masyarakat dalam tingkat keseharian. Oleh karena itu kita akan mencoba melihat genealogi dua konsep ini. Tubuh. Subjek hanya mungkin dikondisikan oleh kebertubuhan. Tak ada subjek tanpa keberadaan tubuh. Tubuh menjadi situs keberadaan subjek dan merupakan satu-satunya cara diri mengartikulasikan subjektivitasnya melalui penyuaraan. Aku. Saya menyuarakan diri aku, saya Aji melalui suara. Jadi tergantung dengan larynx yang ada di dalam tenggorokan saya, sehingga terkait dengan kebertubuhan saya. Tak heran jika kemudian agama itu membuka ruang yang sangat besar bagi masalah kebertubuhan. Kita melihat hukum agama kita dari mulai cara putih, hari Jumat,
Jumat, sampai cara wudhu, sampai cara sholat, semuanya berkaitan dengan tubuh. Dalam agama tidak bisa Anda menjadi pemikir dan Anda menjadi ahli agama hanya karena Anda mampu membaca teks. Agama tidak hanya bisa seperti misalnya di dalam manifestonya Jaringan Islam Liberal, dia mengatakan bahwa kita ingin menangkap semangat religio semantik yang ada di dalam kitab suci. Tetapi agama itu hanyalah satu bagian dari agama. Justru kalau dalam asumsinya dalam agama kita adalah Anda tidak akan bisa menangkap semangat religio etik yang tersimpan di dalam Al-Quran kalau cara hidup Anda dan cara peribadatan Anda belum bisa menyentuh Al-Quran. Bagaimana Anda bisa mengekstrak nilai Al-Quran bukan koran yang Anda bisa baca dan bisa Anda pikirkan sendiri, tapi bahwa pengalaman kita membaca Al-Quran adalah sebuah pengalaman spiritual yang harus dijalani. Dan ini bukan hanya di dalam Islam. Antropolog Talal Asad misalnya menyusuri genealogi konsep ritual. Asad menemukan bahwa sampai abad ke-18 yang disebut ritual itu bukan seperti sekarang kita menganggap oh ritual itu bikin hadroh atau bikin maulid atau bikin tahlilan. Tidak. Ritual kalau kita kembali kepada makna awalnya adalah sederetan metode untuk kita mendisiplinkan diri kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang mana praktik-praktik yang bersifat pragmatis, praktik-praktik yang bersifat fungsional juga kemudian diinfuse, digabungkan menjadi sebuah praktik peribadatan. Sebagai contoh, Talal Asad melihat satu teks dari abad pertengahan yang berjudul Regula Benedicti, The Rules of Saint Benedict, ditulis oleh Santo Benedictus yang mengawali keberadaan Ordo Benedicti. Santo Benedict menulis Regula Benedicti yang persis hampir sama dengan Bidayatul Hidayah. Dijelaskan semua cara-cara dan praktik-praktik peribadatan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Doa apa yang harus dibaca. Pada saat kita ada makanan kita baca apa. Bagaimana kita ta'awun, bagaimana kita berelasi dengan saudara-saudara kita. Bagaimana kita duduk di depan guru kita. Bagaimana kita harus misalnya kalau di dalam membaca harus berwudu sebelum menyentuh kitab suci. Dan lain-lain ini semua juga dilihat di dalam ada di dalam Regula Benedict. Jadi asumsi dari Bidayatul Hidayah dan dari Regula Benedicti adalah sama. Anda tidak akan bisa menjadi orang yang saleh, Anda tidak akan bisa mempunyai ilmu keagamaan, karena ilmu dimaknai sebagai cahaya yang masuk ke dalam hati Anda kalau Anda tidak mempraktikkan adab-adab sesuai dengan prototip kesempurnaan, yang mana dalam Islam adalah imitasio Muhammadi, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Di dalam Regula Benedicti adalah imitasio Christi, mengikuti ajaran Yesus. Artinya apa? Anda tidak bisa menjadi orang yang saleh hanya karena Anda percaya, tapi Anda tidak sholat, tidak bisa. Anda mau mengatakan saya sangat mumpuni dalam ilmu keagamaan, fasih membaca kitab, fasih membaca apa, tapi tidak sholat dan tidak membersihkan diri dari segala keburukan dan dari sifat-sifat yang tercela, Anda tidak akan bisa. Karena apa? Karena ilmu dan kedekatan kepada Tuhan dimaknai sebagai mengikuti dan mengamalkan amalan-amalan seorang yang sudah dijadikan sebagai uswah, sebagai panutan. Oleh karena itu Imam Ghazali misalnya di dalam Bidayatul Hidayah mengatakan pentingnya kita Bidayatul Hidayah itu untuk apa sih? Untuk merealisasikan hidayah. Dan hidayah itu apa? Al-hidayah duna mujarradir riwayah. Hidayah yang sesungguhnya bukan hidayah yang hanya orang ngomong tentang hidayah. Dan Imam Ghazali juga mengutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man izdada ilman wa lam yazdada dam, lam yazdad min Allah illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, berarti dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kejauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin. Nah, oleh karena itu
baik Benediktus maupun Imam Ghazali mengindikasikan bahwa ketakwaan pertama kali adalah bagaimana mempraktikkan praktik-praktik peribadatan. Kita tidak berbicara tentang kepercayaan. Mereka tidak berbicara tentang akidah. Belum, akidah itu nanti. Tapi yang penting bagaimana berwudu dengan baik. Tahu nggak sunnah-sunnahnya wudu? Tahu nggak rukun-rukunnya wudu? Ini yang penting untuk supaya orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berbicara tentang tasawuf tingkat tinggi, tetapi pada saat ditanya rukun wudu apa saja, sunnah-sunnah wudu apa saja, tidak tahu. Dan peribadatan juga berkaitan dengan hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang fungsional. Anda makan, tubuh Anda memerlukan makanan, tetapi dengan kita membaca doa sebelum makan dan kita meniatkan makan kita itu karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan Anda walaupun itu kegiatan praktikal itu menjadi sebuah etape dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ibadah. Segala sesuatunya bisa menjadi ibadah. Makanya innamal a'malu binniyah. Artinya apa? Kalau pada saat Anda mampu menyuarakan segala amal Anda dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan Anda yang Anda lakukan itu walaupun bersifat duniawi berubah menjadi amalan ibadah. Karena dia sekarang sudah mempunyai relasi indeksikal dengan yang ilahi, tidak hanya dengan sesama makhluk. Misalnya, kalau asal melihat orang-orang Ordo Benediktus, kerjaan mereka sehari-hari adalah menyalin manuskrip. Menyalin manuskrip itu adalah kegiatan fungsional, kegiatan yang memang itu kerjaan, tetapi juga penatnya tangan pada saat menyalin. Ada kayak satu hari menyalin, duduk posisi duduknya tanpa ada sendera, itu semua kan membuat Anda letih, ya kan? Ini adalah pekerjaan yang fungsional yang meletihkan, tapi justru dimaknai keletihan Anda itu sebagai mujahadah, sebagai Anda mengupayakan bagaimana beribadah secara baik. Nah, di sini kita tidak lihat pembedaan antara sebuah praktik yang fungsional dan praktik yang dinilai sebagai ibadah. Karena itu semua tergantung bagaimana Anda membangun keterkaitan dengan, misalnya di dalam Islam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dengan di dalam tradisi Katolik dengan Yesus. Dan ritual ini juga menjadi proses penghubung antara diri dan tubuh. Dengan Anda misalnya menyalin, keletihan yang Anda rasakan di mana? Kalau Anda menyalin itu keletihannya di mana? Di tangan. Di tangan yang capek. Posisi duduk mungkin punggung. Ini kan semuanya kan apa yang Anda rasakan ada di tubuh. Tetapi justru karena Anda meniatkan ini sebagai sebuah contoh upaya mengikuti uswah, kepenatan tubuh yang Anda lakukan ini justru membangun diri, membangun jiwa. Tidak apa-apa, saya lebih baik mujahadah ngomong terus keausan biar menjadi muslim yang lebih baik. Jadi kepenatan jasmaniah itulah bagi Regula Benedikti dan bagi budaya-budaya yang membentuk diri Anda. Anda bukan percaya dulu, kemudian Anda menjadi mempraktikkan ibadah, tapi Anda beribadah dulu, baru nanti Anda menjadi orang yang saleh. Seperti misalnya di dalam Quran ayatnya, Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu praktik beribadah, mencegah perbuatan keji dan zalim. Jadi ritual tubuh membentuk jiwa, ritual jasmaniah membentuk diri. Bukan diri yang percaya dulu yang baik baru ibadah, tapi justru dengan beribadah diri itu terbentuk. Jadi ritual adalah cara-cara kita untuk membentuk diri kita melalui praktik-praktik jasmani. Inilah yang biasanya disebut sebagai habitus atau struktur disposisi dalam diri. Tetapi bedanya sekarang kita melihat habitus dari apa yang ditegaskan oleh Pierre Bourdieu, di mana habitus itu dianggap sebagai
sebuah disposisi diri yang secara bawah sadar itu terpatri di dalam hati karena keberadaan Anda di dalam tingkat ekonomi tertentu, di dalam kelas tertentu. Nah, teori Bourdieu ini dikritik oleh Sabah Mahmud, murid dari Talal Hasan, yang mengatakan, ya Bourdieu berbicara tentang habitus, tapi Bourdieu tidak pernah menjelaskan bagaimana seorang memiliki habitus tertentu. Bourdieu cuma mengatakan bahwa Anda kalau misalnya Anda terlahir dari kelas buruh, ya Anda mempunyai disposisi seperti kelas buruh. Kalau Anda terlahir di dalam kelas menengah, Anda mempunyai disposisi sebagai kelas menengah. Tetapi proses menjadikan sebuah disposisi ini tidak dijelaskan oleh Bourdieu. Nah, oleh karena itu Sabah Mahmud kembali kepada genealogi awal konsep habitus, yaitu dari Aristoteles. Yang mana konsep habitus Aristoteles ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita membiasakan diri dengan amal kebajikan sehingga amal kebajikan itu menjadi bagian dari tubuh kita. Misalnya, kita diajarkan untuk selalu tidak sombong, rendah hati. Kita diajarkan oleh orang tua kita, Haji, kamu kalau jalan jangan busukkan dada. Kamu kalau jalan, Anda susah mengajarkan orang untuk tidak sombong, itu susah. Tetapi Anda bisa mengajarkan sebuah praktik jasmania. Jangan membusukkan tubuh ketika jalan. Karena apa? Membusukkan tubuh adalah seperti aksi yang dianggap sebagai sombongan. Sehingga dengan Anda memposisikan diri Anda kalau jalan Anda nunduk, nanti lama-lama sifat kerendahan hatian Anda itu akan menempel di dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan habitus, atau di dalam bahasa tasawufnya malakat. Oleh karena itu para ahli tasawuf mengatakan bahwa jika Anda ingin mengadopsi sebuah sifat yang baik, misalnya apa? Tidak bersuara tinggi. Orang seperti saya misalnya selalu bersuara tinggi. Tapi saya mau coba melatih dan memaksa diri saya untuk tidak bersuara tinggi. Saya akan latih untuk selalu saya disembunyikan diri saya. Kalau mau teriak, saya paksa diri saya untuk pelan-pelan. Setelah 40 hari Anda lakukan itu secara dalam, nanti itu adalah menjadi bagian dari tubuh Anda. Itu yang disebut sebagai malaka. Tetapi bedanya malaka dengan habitus adalah kalau Aristoteles hanya berbicara praktik-praktik malaka itu, praktik-praktik habitus itu hanya berkaitan dengan praktik moral. Tetapi kalau Imam Ghazali pada saat berbicara malaka, Imam Ghazali mengatakan itu juga praktik moral dan juga praktik intelektual. Kita kebiasaan diri memikirkan hal-hal yang abstrak, yang luhur, yang tinggi. Nanti kebiasaan pemikiran kita juga akan selalu berpikir tentang hal-hal yang luhur. Jadi dengan demikian, baik bagi Regula Benedicti maupun bagi Ghazali, tidak ada kesalehan dan kemampuan beragama yang hanya melalui vita kontemplativa. Vita kontemplativa harus pertama-tama didahului dengan disiplin tubuh, dengan amal-amal dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga membentuk diri menjadi bagian dari pencitra yang ada. Nah, slide. Asumsinya jadi di sini tidak ada perceraian antara tubuh dan diri. Tidak ada perceraian antara tubuh dan diri. Nah, tetapi kenapa kemudian kita sekarang di zaman ini menganggap bahwa diri dan tubuh itu adalah dua hal yang berbeda? Bahwa kita kalau mau menjadi orang muslim yang baik, kita harus percaya yang benar dan bukan justru amalan yang benar. Kenapa kok amalan itu hanya amalan dan pikiran hanya pikiran? Kenapa tidak ada keselarasan kembali antara akidah dengan amal? Sehingga seorang bisa mengamalkan yang baik tapi dianggap sesat karena akidahnya berbeda. Nah, ini masalah ini mulai muncul pada saat kita tidak memaknai tubuh dan diri sebagai sebuah kesatuan, tapi sebagai sebuah hal yang terceraikan. Dan itu dimulai pada saat reformasi Protestantisme di Inggris yang sudah ditulis oleh secara panjang lebar oleh orang-orang seperti Rangit Targoff, yang mengatakan pada saat pemikir-pemikir Protestan memaknai keberagamaan sebagai senalai akidah yang harus dipercayai, maka amalan-amalan, praktik-praktik, misa, ziarah kubur dan lain-lain tidak dianggap penting, malah justru dianggap bisa membahayakan akidah. Karena apa?
yang disebut sebagai the buffered self kalau menurut Charles Taylor. The buffered self itu adalah diri yang terlindungi dari sesuatu yang di luar. Jadi diri itu harus dilindungi. Jadi harus dipisahkan antara diri dari yang luar. Jadi kalau saya membentuk diri saya. Nah inilah awal munculnya ini dengan Protestantisme mulai muncul keterpisahan antara subjek dan tubuh. Al-Althusser kemudian membuka kembali apa yang terjadi di zaman reformasi Protestantisme dan dia melihat justru ada 3 benih yang menyebabkan keterputusan antara tubuh dan diri. Yang pertama apa? Yang pertama adalah protokol istana. Pada saat itu di zaman keemasan Inggris, Ratu Elizabeth pertama, Anda udah pernah nonton film Elizabeth? Yang main siapa? Kate Blanchett. Anyway, zaman keemasan Ratu Elizabeth ini dilihat sebagai zaman kedikdayaan pemerintah Inggris. Dan mulai zaman itu mulai muncul sebuah buku yang berjudul Protokol-Protokol Istana. Sebelumnya tidak ada yang namanya protokol istana. Sehingga protokol istana itu dimaksudkan agar apa? Menjaga kewibawaan istana. Sehingga kita lihat di zaman itu raja harus duduk di tempat yang tertentu, si menterinya duduk di mana, pangeran-pangerannya di mana. Supaya apa? Nanti kalau ada duta besar dari negara lain, mereka masuk ke istananya Ratu Elizabeth, dia akan lihat, wah, ternyata ini megah sekali. Berarti pasti kekuatan militernya luar biasa. Jadi dengan keberadaannya protokol-protokol istana ini membuka ruang untuk disepsi. Diri, Anda bisa menjadi siapa saja. Anda bisa makan misalnya di rumah, Anda makan ngecap-ngecap. Tetapi pada saat Anda masuk istana, Anda tidak lagi makan ngecap, Anda harus mengikuti tata cara dan protokol istana. Sehingga apa? Ada keterceraian antara diri yang asli dan pencitraan diri di ranah publik. Paham nggak? Kalau tadi tidak bisa, yang namanya apa yang Anda lakukan, praktik tubuh yang Anda lakukan itu harus selalu sepadan dan selalu tidak bisa dipisahkan dengan diri. Tapi dengan keberadaan protokol-protokol istana ini, Anda bisa menjadi orang yang paling rude, yang paling kasar. Tetapi pada saat Anda masuk istana, Anda harus mengikuti protokol, jadi sehingga Anda menjadi orang yang paling sopan dan lain-lain. Nanti kembali ke rumah menjadi kasar lagi. Nah, ini ada mulai masuk persepsi dan keterceraian antara tubuh, praktik tubuh dan diri. Embrio yang kedua bagi Al-Althusser adalah juga di zaman Ratu Elizabeth mulai muncul salah satu praktik yang biasa dilakukan oleh para aristokrat, yaitu pesta topeng, masquerade. Dimana malam ini kita pesta topeng di rumahnya Duke of Gloucester. Kita semuanya harus mengenakan topeng sehingga tidak menjadi diri kita sendiri. Selama 3 jam kita pesta topeng, kita menggunakan topeng menjadi diri orang lain. Nah ini juga memungkinkan keterceraian antara tubuh dan diri. Dan yang ketiga tentunya adalah seni lakon. Zaman Ratu Elizabeth adalah zamannya William Shakespeare, zamannya Christopher Marlowe. Zaman keemasan seni lakon. Yang mana apa? Orang-orang yang menjadi lakon itu di atas panggung dia menjadi karakter orang lain. Sehingga mulai di abad ke-16 inilah kita melihat ada makna ganda dari kata karakter. Jika dulu yang namanya karakter itu adalah Aji karakternya itu selalu kalau berbicara suaranya tinggi, ya kan? Itu karakternya. Richard punya karakternya sendiri, Pak Tony karakternya sendiri. Tetapi setelah keberadaan zaman keemasan seni peran, karakter sekarang muncul di Oxford Dictionary abad ke-16 dan 17. Satu definisi baru dari karakter. Character is someone who plays the character of someone in a play. Orang, saya main seni peran, saya akan memainkan karakternya Duke of Gloucester. Sehingga kalau kita nonton film sekarang selalu di belakang di akhir kredit list of characters. Nah, ini semualah yang memungkinkan keterceraian antara diri dengan tubuh yang tadinya sesungguhnya tidak ada. Jelas ya ini tiga ini. Nah, oleh karena itu akhirnya pemahaman bahwa tubuh dan diri itu adalah 2 hal yang terceraikan mulai masuk ke dalam pikiran kita semua, sehingga kita
selalu melihat apa sih, what is their belief. Misalnya Gates masuk ke dalam kampung mau melihat misalnya praktik tasawuf atau praktik beragamaan kaum santri, dia akan melihat simbol-simbolisme untuk bisa memahami pemikirannya orang itu terhadap tasawuf, tetapi tidak melihat kepada praktik-praktik yang mereka lakukan karena itu tidak penting. Yang penting adalah melihat bagaimana kepercayaan seseorang itu ada. Nah, keterpisahan inilah yang tidak sesuai dengan asumsi filosofis yang ada di dalam hidayah dan dalam regula Benedikti. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah tersucikan. Makna dari ayat ini adalah orang harus pertama-tama dalam fikihnya harus wudu dulu untuk menyentuh mushaf. Tetapi para sufi akan mengatakan Anda harus mensucikan diri Anda dulu kalau Anda mau bisa menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Anda tidak akan bisa menyentuh. Justru aksi intelektual memahami Al-Quran diibaratkan sebagai proses menyentuh, proses kepertumbuhan menyentuh. Jadi bukan hanya menangkap semangat religio etik yang ada di dalam Al-Quran, tapi bagaimana Anda bisa menyentuh. Tetapi untuk bisa menyentuh Al-Quran, tangan Anda harus suci, tubuh Anda harus suci sehingga Anda bisa menyentuh. Paham nggak ini mengenai tubuh? Yang kedua adalah suara. Suara. Kita tahu bahwa seperti kata Edward Said, dalam setiap tradisi pasti ada text, pasti ada teks awal yang membuka yang dimana teks-teks yang lain setelah teks awal itu adalah penjabaran dari teks yang awal. Dalam tradisi kita tentu Al-Quran adalah teks awal yang kemudian membuahkan teks-teks lain sampai sekarang dan membuahkan turunan. Tetapi dalam memahami Al-Quran, kita tidak bisa hanya memahami Al-Quran sebagai teks, karena kalau sudah dipahami sebagai teks, dia mati. Al-Quran mungkin lebih bisa dipahami sebagai suara dan penyuaraan. Oleh karena itu ayatnya adalah Iqra. Sayangnya kalau di dalam bahasa Indonesia Iqra itu diartikan apa? Membaca. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris saya rasa lebih tepat. Iqra tidak diartikan sebagai read, tapi recite. Recite itu bukan seperti read, karena recite itu menyuarakan, you recite misalnya. Ya kan? Dan itulah Al-Quran, sesuatu yang harus disuarakan, bukan untuk dibaca umum. Karena penyuaraan itulah termasuk dalam upaya menyentuh Al-Quran. Dan yang harus kita pahami, dan ini basic sekali di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah walaupun kita mempunyai kitab Al-Quran sebagai teks, tetapi pada akhirnya Al-Quran adalah kalamullah qadim, kalam ilahi yang sifatnya qadim, di luar waktu, selalu ada dan selalu azali. Dan dari sini kita melihat bahwa posisi sentral Nabi SAW sebagai jembatan antara yang temporal dan yang di luar temporal. Karena apa? Di sini kita bisa melihat pertama gesekan pertama antara yang historis dengan yang historis. Pada saat Al-Quran adalah kalamullah al-qadim, tapi pada saat yang sama kita manusia hidup di alam ini dan kita harus memahami Al-Quran sesuai dengan bahasa manusia. Oleh karena itu para teolog Asy'ariyah misalnya mengatakan ada kalam nafsi dan lain-lain, itu penjabarannya sangat panjang sekali dalam kitab-kitab akidah. Tapi yang jelas adalah Al-Quran itu di satu sisi adalah sesuatu yang kita suarakan, tetapi di sisi lain letak penyuaraan itu adalah pada sesuatu yang di luar ruang dan waktu, pada ruang dan waktu ilahiyah. Dan orang-orang mistikus seperti Ibn Arabi dan lainnya sudah banyak berbicara tentang gesekan antara waktu ilahi dan waktu manusia, di mana manusia itu selalu nyangkut antara yaumul mitsaq dan yaumul qiyamah. Pada saat kita dulu berjanji kepada Tuhan, wa ittakhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan nanti akan ada yaumul qiyamah. Waktunya manusia itu ada di dalam irisan antara waktu Tuhan dan waktu manusia. Sehingga apa? Pada saat Anda membaca Al-Quran dan Anda membaca Al-Quran dengan baik, dan Anda adalah orang yang sudah tersucikan sehingga Anda bisa menyentuh Al-Quran, sesungguhnya apa yang Anda lakukan adalah Anda menghadirkan
kalam ilahi tidak akan pernah selesai. Kalam ilahi selalu menjadi event bicara yang terus-menerus karena azali. Kalau Anda mengatakan, oh dulu Allah SWT berfirman, sekarang sudah bergerak, itu menyalahi akidah. Karena akidah adalah kalam Allah al-qadim. Al-qadim adalah sesuatu yang selalu terus-menerus, tidak pernah terputus. Sehingga pada saat Anda membaca dengan baik, terkadang ruang dan waktu Anda merge, bersatu dengan ruang dan waktu keilahian. Misalnya di dalam salah satu riwayat Imam Ja'far As-Shadiq dikatakan pernah sholat terus dia membaca surat Al-Fatihah sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau lantunkan ayat itu terus-menerus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhirnya hilang kesadaran dan jatuh ke sana. Setelah bangun ditanya sama muridnya, Imam, kenapa antum tadi membaca ayat itu sampai terus? Ya, sesungguhnya aku membaca ayat itu terus-menerus sehingga aku mendengar ayat itu dari yang berbicara, al-mutakallim. Mutakallim buat. Ini adalah satu event di mana ruang dan waktu kekinian bersatu dengan ruang dan waktu yang di luar sejarah. Dia tersangkut dalam hubungan semiosis, dalam hubungan indeksikal, mengubah ruang dan waktu kekinian kita, tetapi juga di saat yang sama mengubah, karena pada saat Al-Quran dianggap sebagai, dipercaya sebagai kalam Allah al-Qadim, pada saat saya membacanya, pada saat Imam Ja'far As-Shadiq membacanya, pada saat Rasulullah SAW membacanya, akan selalu berubah karena dia disuarakan oleh suara manusia yang berbeda, oleh larynx yang berbeda, melalui lahjah yang berbeda, dan lain-lain. Jadi selalu kalam Allah al-Qadimnya ini adalah instansiasi dari kalam Allah yang selalu menjadi event bicara. Oleh karena itu, setiap orang bisa membaca Al-Quran, tapi orang yang tersucikan membaca Al-Quran dan orang yang tidak tersucikan dalam membaca Al-Quran akan sangat berbeda. Karena ini adalah sebuah ikhlas. Nah, tapi juga seperti kita katakan tadi dalam kasus Mahdi, setiap upaya penyuaraan rentan kegagalan. Kita bisa gagal. Seperti tadi orang itu mencoba wudhu sesuai dengan Imam Ghazali dan menyuarakan jangkar terhadap Imam Ghazali, tapi kemudian akhirnya malah gagal. Nah, oleh karena itulah sebuah instansi, sebuah praktik yang sesuai betul dengan praktik yang datang sebelumnya, dia akan menjadi bagian dari tradisi. Tapi praktik yang gagal, dia tidak akan menjadi bagian. Tetapi setiap praktik dilakukan di ruang dan waktu yang berbeda, sehingga pada saat dia dikembalikan, ditekstualisasi ke dalam tradisi, dia akan mengubah tradisi itu. Karena apa? Karena tradisi itu yang tadinya hanya A, B, C, D misalnya. Terus Anda mempraktikkan E, tapi E-nya itu sesuai dengan D, sehingga Anda masuk. Sehingga sekarang tradisinya menjadi A, B, C, D, E. Nah, di sini kita melihat bahwa revitalisasi tasawuf dan perubahan yang terjadi dalam tasawuf justru bukan terjadi dalam ranah pemikiran, tetapi justru terjadi pada praktik-praktik keseharian, di mana setiap kita melakukan sebuah aksi yang sesuai, nama kita masuk ke dalam rentetan, nama kita masuk sehingga apa? Misalnya, saya berikan contoh yang agak mudah. Richard Ong mengajarkan saya bagaimana menghisap pipa. Jadi, kamu kalau menghisap pipa, jangan terlalu ditarik, karena nanti terlalu banyak keluar. Kamu harus pelan-pelan saja dan harus smooth. Oh gitu ya? Iya, ini yang saya belajar dari guru saya dulu. Saya diajarkan demikian. Sehingga saya melihat, oh, Richard Koch dan gurunya persis sama cara menghisap pipanya itu, persis sama. Berarti apa? Tidak ada beda lagi antara Richard Koch dan gurunya. Richard Koch mengajarkan saya. Oh gitu ya, Cak? Jadi saya coba. Saya mungkin gagal tingkat pragmatis. Kalau saya gagal, ya udah, saya tidak bisa menyatu dengan Richard Koch dan dengan gurunya. Tetapi pada saat saya sukses mempraktekkan cara saya menghisap pipa sesuai dengan Richard Koch, orang lain akan melihat, oh ternyata Aji cara menghisap pipanya ya persis seperti Richard Koch, ya persis seperti gurunya. Terjadi hubungan indeksikal. Nah,
itulah sebenarnya intisari dari tasawuf, adalah bagaimana membangun hubungan indeksikal itu melalui penyuaraan. Saya mau coba berwudu seperti guru saya, ya kan? Saya mau mencoba berwudu seperti guru saya, karena guru saya juga sudah sukses berwudu seperti gurunya, gurunya terus seperti gurunya hingga kepada Nabi SAW. Saya mungkin gagal. Kalau saya gagal, Anda semua tidak akan mengikuti saya. Tapi kalau saya sukses, Anda akan lihat saya sebagai instansiasi dari guru saya, dari gurunya, hingga pada akhirnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewalian menjadi begitu penting di dalam tasawuf. Kewalian menjadi begitu penting di dalam tasawuf, karena seorang wali adalah dinilai sebagai seorang yang sudah secara sempurna mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga ia, seperti kata Abdul Karim Al-Jili dalam Insanul Kamil, menjadi citra Nabi SAW di zamannya. Citra, karena sudah ada hubungan keterkaitan. Tapi sebenarnya di sini kita bisa lihat ada perubahan yang terjadi, karena setiap praktik yang baru adalah sesuatu yang baru. Tetapi juga ada kontinuitas. Tetapi semua kontinuitas itu di level pragmatik selalu membawa perubahan. Nah, dengan demikian suara dan penyuaraan dengan kata lain adalah proses pengikat dan pembuka. Pengikat dan pembuka. Suara mengikat kehadiran para figur dan pengarang dari masa lalu pada setiap penyuaraan karya mereka. Suara mengikat karena dia menghadirkan. Jika orang seperti Derrida misalnya mengatakan bahwa pada saat sesuatu menjadi teks, author sudah hilang. Atau Roland Barthes misalnya, death of the author. Karena apa? Dia akan menjadi bagian dari sebuah hubungan intertekstual. Tetapi kenapa di dalam tradisi tasawuf kitab itu harus melalui proses penyuaraan dengan seorang guru yang mempunyai hubungan dengan pengarangnya dulu, dengan pengarangnya kitab itu harus ada sanad. Hadis harus ada sanad. Hadis nggak bisa dibaca di buku-buku terjemahan. Anda harus mempunyai sanad hadis. Karena apa? Melalui sanad hadis itu penyuaraan hadis Anda terikat dengan pengarang yang awal. Nah, disitulah fungsi suara mengikat. Kita berpraktik berwudu, tetapi niat kita dan doa-doa yang kita ucapkan seperti guru kita, penyuaraan itu mengikat praktik kita dengan praktik guru kita. Seperti adik guru kita sudah terikat dengannya. Dari situ penyuaraan mengikat. Tetapi penyuaraan juga membuka, karena ia memberikan kemungkinan kesalahan dan kegagalan, sehingga menguatkan posisi seorang mursyid sebagai pembimbing perjalanan spiritual. Suara juga membuka karena melalui penyuaraan, ruang dan waktu tradisi sufisme mengalami perluasan wilayah. Sebagai contoh, tradisi hadrah dan tradisi sama, di mana syair-syair tawasul kepada para pendahulu dihadirkan kembali di ruang waktu kekinian, sehingga mengisi kehampaan ruang dan waktu kekinian dengan temporalitas tradisi sufi. Perluasan ruang dan waktu tradisi sufisme juga terjadi dengan munculnya pada setiap generasi orang-orang yang dikenali dengan sebagai wali, dan munculnya tempat-tempat perziarahan yang baru. Semua ekspresi ini sebagai berbagai elemen yang memiliki relasi indeksikal dengan yang datang sebelumnya dalam sebuah menjadi sebuah kerangka temporalitas dari sufisme, menjadi penyuaraan-penyuaraan yang selalu menghadirkan sufisme sebagai realitas yang terus hidup dengan vitalitas dan dinamika. Sebagai kesimpulan, jadi sudah jelas fungsinya suara sebagai pengikat, tapi juga membuka. Jelas ya, Sal? Baik, Sal. Jelas apa enggak? Kenapa orang dia Oke. Di sini kita kembali kepada dan konsep metapragmatis. Apa itu metapragmatis? Metapragmatis seperti digagas oleh Michael Silverstein. Dia ini sebenarnya adalah antropolog linguistik. Jadi pada saat dia berbicara tentang metapragmatik, itu dia sebenarnya berbicara tentang linguistik. Asumsinya begini. Kultur itu tempatnya bukan di satu teks-teks adiluhung. Misalnya, orang bicara, oh kultur Jawa, ini ada di Babat Tanah Jawa,
ada di teks-teks Narayana. Begitu juga kita pada saat berbicara tasawuf. Kalau mau tahu tasawuf, ya kita buka kitab-kitab tasawuf. Itulah di situ realitas tasawuf ada. Nah, Michael Silverstein menolak pemahaman yang demikian. Bagi dia justru kultur itu hidup pada instansiasi sehari-hari. Misalnya dalam level meta pragmatis, kita umat Islam, khususnya kaum Nahdliyin yang ada di depan saya ini semua, Ahli Sunnah wal Jamaah, diajarkan kalau kita ketemu orang yang lebih tua atau yang lebih alim dari kita cium tangan. Betul nggak? Nah, kalau misalnya saya mau nanya, loh, kultur NU itu mana sih? Ya saya akan, Clifford Gates akan bilang, oh kita masuk ke tradisi Islam. Kita lihat di sini ada tahlilan, ada maulid, dan lain-lain. Kalau Michael Silverstein dan Ismail Fajri Alatas akan mengatakan, oh enggak, kultur NU itu bukan di Bahtul Masail atau di teks, dan kultur NU itu loh tadi. Faisal ketemu Pak Tony dosennya, walaupun ini di dalam universitas sekuler, tapi tetap aja Faisal kalau ketemu Pak Tony, karena Faisal orang pesantren, dia cium tangan. Nah itu loh, instansiasi. Dan meta pragmatik itu apa? Yang dimaksud meta pragmatik itu apa? Meta pragmatik itu adalah misalnya saya mempunyai anak, ya, anak saya gendeng anak saya, ketemu Pak Tony, saya bilang, nah, ayo cium tangan ke Pak Tony. Terus si anak itu cium tangan. Nggak kayak sekarang, anak sekarang nggak diajarin sama bapak ibunya cium tangan, jadi kurang ajar semua. Tapi kita selalu diajarkan demikian. Nah, cium tangan. Itu loh, itu meta pragmatik. Di mana apa? Saya mengajarkan kepada anak saya bagaimana berkultur yang baik. Ya, berkultur yang baik. Kalau misalnya nanti anak saya itu menjadi kebiasaan dia untuk selalu cium tangan dengan orang yang lebih alim, yang lebih tua, dia juga akan mengajarkan nanti kepada anaknya. Oke? Nah, seperti kakekku dulu ngajarkan kamu kalau ketemu sama orang yang lebih tua, kamu cium tangan. Cium tangan. Nah, itulah menjadi apa yang disebut sebagai meta pragmatik. Artinya apa? Aturan-aturan tentang bagaimana kita berbuat di level praktikal. Tetapi seperti saya katakan tadi, meta pragmatik itu bukan berarti statis. Karena apa? Pada saat Richard Koch misalnya mengajarkan saya bagaimana menghisap pipa, dan nanti saya kemudian menghisap dan mengajarkan ke kita lain, itu secara ruang dan waktu sudah berbeda. Praktik yang diajarkan sama, tetapi dia akan selalu, setiap instansiasi itu akan selalu tercepat. Karena misalnya apa? Contoh, Richard Koch mengajarkan saya cara hisap pipa di dalam ruang tertutup. Jadi gampang. Tapi kemudian saya mengajarkan ke teman saya, coba gue ajarin cara pipa, tapi di ruang terbuka. Kebetulan di ruang terbuka itu ada angin, ya kan? Ada angin, sehingga angin itu menyebabkan kegagalan saya mengajarkan seperti dulu Richard Koch mengajarkan saya. Angin itu justru mengganggu. Nah, disitulah kita letak revitalisasinya, bahwa setiap praktik, walaupun praktik yang sama, tetapi pada saat dia dilakukan dan diamalkan di dalam pragmatik, dia akan selalu berubah. Dan terkadang perubahan itu begitu besar, sehingga dia akan mengubah keseluruhan keseluruhan. Misalnya apa? Saya mencoba mengajarkan di ruang angin. Wah, ternyata dengan angin ini merokok pipa rasanya lebih enak. Akhirnya murid saya juga mengikuti tetap merokok seperti yang diajarkan Richard Koch, tapi kali ini kita setiap mau merokok enakan di luar karena ada angin. Ternyata tembakunya rasanya lebih enak. Nah, disinilah kita melihat pembaruan yang terjadi. Justru pembaruannya di level praktikal. Jadi
Jadi jangan Anda menganggap bahwa kiai-kiai itu statis. Dari dulu, dari abad ke-18 sampai sekarang ritualnya sama terus. Enggak, setiap ritual berbeda. Oleh karena itu Anda semua masuk ke setiap pesantren di tanah Jawa. Mungkin kitab yang dibaca sama Bidayatul Hidayah, tetapi semua mempunyai pemahaman dan cara mempraktikkan yang beda-beda. Imam Ghazali mengatakan bagaimana kita berwudu harus membaca itu, tapi pasti cara-caranya dan metode untuk melakukannya pasti berbeda-beda. Disitulah justru kita melihat bagaimana pentingnya suara untuk menjakarkan kita yang datang sebelum dengan yang datang sebelumnya, dan pada akhirnya dengan yang ilahi. Tapi di saat yang sama, setiap pementasan akan selalu mengubah keseluruhannya. Apalagi jika ada orang yang sudah dinilai sebagai pencitraan dari yang datang sebelumnya, dari Nabi di zaman dahulu, di zaman ini, dia akan bisa mempunyai otoritas untuk membawa praktik-praktik yang baru, mengintroduksi cara-cara yang berbeda dan lain-lain, tapi tetap dimaknai sebagai keseluruhan. Nah itu kan makanya kita sekarang jadi paham, karena ini yang membuat ini adalah Abdurrahman Wahid Setter. Jadi kayaknya tidak adil jika saya tidak menyebut Gus Dur di akhir kuliah ini, walaupun saya tarik-tarik tidak adil. Kita sekarang jadi bisa memahami kenapa kalau anak-anak jaringan Islam liberal itu yang berbicara, itu kiai-kiai itu akan menganggap mereka sesat. Ini nggak benar, ya, sesat pikir semuanya. Tapi kalau yang berbicara hal yang sama itu adalah Abdurrahman Wahid, Gus, semua kiai akan mengamini. Kenapa? Kenapa demikian? Karena di mata para kiai, Gus Dur sudah menjadi instansiasi dari tradisi para leluhur. Dia sudah menjadi citra dari pendahulunya di masa kini. Melalui praktik-praktik yang Gus Dur lakukan. Oleh karena itu kenapa Gus Dur masih selalu bersiarah, selalu hadir maulid, selalu berceramah di hall-hall sampai di kampung-kampung, walaupun sudah menjadi pemimpin nasional yang top. Karena tanpa melakukan hal-hal itu, keterkaitan dengan yang sebelumnya akan terputus. Nah inilah yang saya rasa harus kita amati bersama pada saat kita ingin menjadi seorang intelektual muslim. Jangan sampai Anda terputus dari tradisi, karena pada saat Anda terputus, mau Anda ngomong apapun, Anda tidak akan dilihat sebagai bagian dari tradisi. Tetapi pada saat Anda mempunyai tarikan dan Anda dikenal bahwa apa yang Anda suarakan mempunyai gema pada tradisi itu sendiri, Anda mau ngomong senyeleneh apapun masih tetap akan dianggap sebagai bagian dari tradisi, karena memang kuncinya ada di level pragmatis tadi dan bagaimana menjadi instansiasi dari para. Jelas nggak ini ya? Jelas. Hah? Jelas. Kalau saya jelas berarti harus ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kita maaf terlalu banyak. Kita menjadi ini kan orang NU. Jangan dikeprok-keprokin. Orang NU harus selesai ceramahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana moderatornya? Moderator yang tulis tentang ilahi itu. Yang sama itu sama. Ada relasi indeksikal yang ilahi. Nah, itu dia. Ya, tadi menarik sekali ya. Silakan ada yang mau nanya. Ini disertasinya soal itu menarik sekali. Saya rasa banyak temuan-temuan teori dalam antropologi nanti yang muncul dari kajian ini tadi. Soal ini. Saya mau Ini ada satu. Saya sebutkan namanya. Mbak Richard. Oh. Sekarang maju ke depan. Ya, nama saya Maulana dari Institut Komunikasi 2011. Tadi kan sempat disinggung juga
Sedangkan kalau dibaca lagi di usul fikih, itu kan ada lagi ayat-ayat yang dipengaruhi dengan ayat yang lain, sehingga ayat yang ini tidak terpakai. Apakah ayat itu gunanya atau enggak? Itu kapan? Atau enggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya qadim itu yang tadi saya bicarakan adalah bahwa Al-Quran sebagai kalamullah itu akan selalu ada, bukan masalah relevansinya dengan zaman. Jadi pada saat Allah berfirman, Allah selalu berfirman. Bukan dulu Allah berfirman, terus Allah tidak berfirman lagi. Karena kalau Anda menganggap demikian, berarti Anda menganggap bahwa berarti kalamullah itu tidak qadim. Kalau qadim itu berarti selalu berbicara. Ya kan? Selalu berbicara. Selalu berbicara. Allah berbicara dan selalu berbicara. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah ada dalam kesibukan. Inilah masalahnya misalnya di dalam logika Aristotelia atau di dalam agama-agama lain yang mengatakan, oh Tuhan dulu menciptakan, habis itu Tuhan berhenti. Ya kan? Tapi kan di kita kan tidak. Dalam akidah kita kan kullu yawmin huwa fi sya'n. Jadi kalau misalnya Anda bertanya tentang kaidah usul fikih, masalah ayat yang ini nasakh dengan ayat yang lain, itu hanya kaitan dengan hukum, dengan untuk cara-cara mengambil istinbat hukum dalam usul fikih kan. Tapi kan bukan keseluruhannya kalamullah sebagai sebuah entitas ontologis. Jadi kita berbicara di dua ranah yang berbeda. Kalau pada saat kita berbicara tentang kalamullah tadi, kita berbicara di level ontologis. Tetapi pada saat kita berbicara pada istinbat hukum, nah itu nanti masuk pada masalah asbab nuzul dan lain-lain, karena kita ingin mengambil hukum, ya kan? Nanti nggak maksudnya? Maulah, tapi sebagai kalam selalu akan langgeng kalam, karena di luar waktu pada saat kita sudah mengatakan itu, kita sudah mengurangi pisahan Allah Ta'ala. Kalau kita mengatakan bahwa Allah yang berfirman dari dulu terus kemudian bicara kok. Asik nih, kalau dengar temanku yang kita bicara tentang hal ini, saya suka gangguin. Saya pikir ceramah yang tadi itu sangat menarik sekali karena yang membuat saya tertarik untuk datang ke sini sebenarnya bukan pada ilahi yang atau ada bracket, tapi teknik of the self, teknologi dari diri itu yang membuat saya tertarik. Dan banyak yang dibicarakan oleh Haji tadi itu membuat saya bertanya beberapa hal, karena orientasi yang saya dapat selama ini dari mungkin sudut yang agak sedikit berbeda. Contoh soal tentang tubuh, suara, dan tradisi. Saya pikir banyak yang dibicarakan Haji itu berputar pada beberapa hal. Repetisi salah satunya, dan itu sangat penting. Kemudian ketika dia bicara tentang bahwa tubuh itu membuat kita itu bisa merujuk pada satu arah. Dalam hal ini indeks, yang ilahi itu ya, indeks. Itu menarik, tapi saya melihatnya tidak, karena tubuh itu membuat kita itu bisa berdisiplin. Jadi Heidegger itu pernah menulis sesuatu seperti ini. Ketika kita menunggu di stasiun kereta api di depan sana, saking lamanya kita menunggu kereta itu datang, sehingga kita itu melihat terus jam tangan. Nah begitu absorpsi kita ini ke dalam jamnya ini, ya bisa juga karena kebosanan atau apa, tapi begitu fokusnya kita pada titik di tangan ini, sehingga kita itu akhirnya apa yang terjadi? Kita itu nyebrang. Kita tidak lagi ke kita, tapi kita jadi jam. Nah di situ saya pikir ada sesuatu yang bisa saya referensikan, yang saya lihat itu mungkin dari sana. Jadi kita jadi jam. Iya, karena kita ikuti semacam fokus pada satu titik yang dengan demikian terpusat ya. Tapi di sini nanti disiplin tentang apakah kita menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mencapai itu, mungkin bisa didebatkan atau mungkin bisa ditentukan, saya nggak tahu. Sedangkan tentang suara saya berpikir bukan suaranya atau
register suaranya, tapi seberapa dalam kita menyuarakannya, ya. Saya pikir itu suaranya bukan gelombang melodius atau apa, dia boleh juga ya, tapi jangan yang buru-buru, yang ustadz yang pakai toa yang jelek gitu. Sama sekali nggak membuat kita itu jadi masuk ke dalam apapun gitu ya. Tapi saya pikir bagaimana mendalaminya dia dalam suara itu. Dan saya kira juga di Zen Buddhisme itu sering dibicarakan itu bahwa kita sebenarnya kok sebagai manusia itu lebih tertarik pada musik seakan-akan dalam polanya. Padahal yang kita itu harus tertarik dan perhatikan itu adalah pada setiap suara dari musik itu. Satu aja kita bisa masuk di dalamnya, nanti ada harmoni dan lain sebagainya. Saya melihat sufisme dan transformasi itu ke arah sana. Terus kemudian ketika Aji bicara tentang yang ngajarin dia pipa dan sebagainya, ini pembalasan saya ini, tapi hampir sama sih, semuanya agak berbeda sudutnya seperti ya. Saya melihatnya begini, kalau guru saya mengajarkan saya memakai pipa dengan benar, kemudian saya perhatikan dari tahun ke tahun sampai akhirnya saya itu menguasai cara dia memakai pipa itu. Apakah saya indeks sama si guru ini? Saya pikir mungkin kata indeks itu membuat saya agak gimana gitu ya. Karena saya melihatnya, kalau saya pun kuasai, kemudian Aji kuasai, apa yang kita kuasai sebenarnya tidak dengan teknik yang sama, ya. Tapi di dalam satu pipa, penggunaan pipa, pasti ada sesuatu yang dianggap puncak dari itunya, benar nggak? Apex dari ini instrumen apapun, mikrofon ataupun apa yang bisa kita pergunakan sebagai objek secara heuristik, objek itu akan punya satu puncak dari yang kemudian sang master pun akan mengakui bahwa itu puncaknya. Nah, dengan demikian saya anggap itu sebagai semacam indeksikal, tapi saya pikir mereka masuk ke satu plane yang sama, satu discursive space yang sama, saya pikir. Karena itu sangat berbeda ya. Kalau ketika kita bicara tentang indeksikal dan lain sebagainya, akibatnya kita nanti harus bertaruh pada apa yang tertulis, kemudian budaya seperti A, B, C, D yang seperti harus dijalankan letterless. Itu problematis buat saya. Bahkan untuk membaca Injil, Al-Quran atau apa saya nggak tahu lah ya, apa yang suci itu kalau tidak baca secara dia ini, saya pikir nggak akan kita dapat. Karena pertanyaan saya ke dia adalah pada akhirnya, mungkin tadi Aji nggak banyak bicara tentang bagaimana kita kemudian bisa tahu setelah kita jadi sufi. Saya kira nggak ada orang yang tahu, nggak bakal ya, seperti si imam yang incantation dia setelah dia chanting segala macam dia puk gitu kan. Bagi dia, dan saya tafsir itu, dia memasuki ke dalam tingkat waktu yang udah berbeda, ya kan? Ya, dia udah satu. Karena di pengetahuan kita belajar dari Michel Foucault tentang hermeneutics of the subject itu dua jalur di dalam hidup ini. Satu pengetahuan, satu itu pengalaman sehari-hari. Pengetahuan itu seperti Aji hari ini bisa bicara tentang bagaimana sebenarnya sufisme dan tidak, tapi untuk menjalankan itu praksis yang total sama sekali berbeda, ya kan? Karena ketika kita memasuki menjalani hidup seperti itu, banyak hal yang kemudian kita tidak akan menjadi pengingat kita, karena pengetahuan itu seperti kalau kita sakit dan lain sebagainya itu kita bisa obati, tapi kesehariannya itu susah. Karena kita harus lewati masa-masa itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah menyentuh ilahi itu satu penunjukan atau satu ekstraksi, atau ini semacam perjalanan yang paralel? Dua-duanya. Karena kalau kita bicara tentang lewat satu disiplin, itu ada indeks dan lain sebagainya.
Tapi transformasi yang seperti ini, saya melihatnya lebih semacam pergandengan di antara satu dunia ke dunia yang lain. Dia tidak di satu dunia yang sama, tapi dia itu paralel, waktunya paralel, dunianya berbeda. Cuma itu saja. Saya setuju sekali dengan Pak Richard Hall. Pertama tadi mengenai masalah absorpsi itu penting sekali. Dalam bahasa sufinya itu istarrak. Istarrak itu, dan banyak sekali para sufi itu berbicara panjang lebar mengenai teori istarrak. Mungkin nanti murid-muridnya Pak Tony ini daripada suruh membahas hama orang, mendingan suruh nulis tesisnya tentang konsep-konsep yang penting itu istarrak. Kemudian tadi Pak Richard juga mengatakan, dan saya setuju sekali Pak Richard, kalau di dalam level ontologis, saya rasa ini lebih mirip dengan pandangan imanensinya Spinoza, ya, dan ini sangat mirip dengan Ibn Arabi, yang mana semuanya itu adalah apa namanya, semuanya itu adalah agak beda dan mencoba apa namanya, membangun konjugasi, ya kan? Kalau di dalam level ontologisnya, tetapi kalau misalnya di dalam level epistemologisnya, karena yang tadi itu puncaknya itu dimaknai sebagai sesuatu yang sudah lampau di masa lalu, yaitu pada hari ini adalah Nabi, maka untuk menuju ke Nabi itu bagaimana saya mau membangun link itu dengan Nabi, bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun link dengan apa-apa yang bisa melingkan saya kepada Nabi secara temporal, gitu. Jadi saya tidak bisa, orang mungkin berpretensi dan berasumsi bahwa kalau saya buka Sahih Bukhari dan saya membaca, saya mempunyai indexical link, tapi saya pikir yang link yang dimaksudnya itu nggak perlu pada objek physical, tapi kepada ranah yang tadi saya katakan, bahwa kita itu nggak bisa mau usaha bagaimanapun kita balik ke waktu yang sama, namun kita bisa reifikasinya di sini lewat metode itu sehingga masuk ke dalam dunia yang seperti itu. Saya pikir linknya itu not direct indexical, tapi ada semacam plane. ada semacam plane. Ya, seperti orang itu tadi masuk, saya Imam Jafar tadi masuk, ya tentunya, tapi masalahnya adalah pada saat Anda masuk ke dalam plane itu, dan ini selalu ungkapan para sufi itu. Pak Richard? Ya. Kalau Anda sudah masuk ke dalam plane itu adalah plane yang sudah tidak bisa dibahasakan lagi. Tapi kan masalahnya pada saat dia kembali ke dalam ranah keseharian adalah bagaimana membangun hubungan yang sebenarnya hubungan itu tetap kontingent, tapi tidak tetap dengan tidak menafikan bahwa Anda bisa memasuki ke satu plane yang lebih luhur dan lebih agung, karena itu memang contoh soalnya kalau kita bilang begini, kita taruh garam ke dalam air itu, ya, lumer dia, jadi bagian dari ini. Kemudian ketika kita buang itu air ya segala macam, keasinannya itu nggak hilang. Yang maksud saya itu mencari ekstremitas di mana ada threshold, kita itu bisa ketemu connectionnya, tapi itu beyond kata-kata. Epistemologi itu nggak lagi berkuasa di sana. Dan kenapa? Karena apa-apa yang kita belajar dengan pengetahuan dan buku dan teks itu semuanya tidak akan membantu kita bisa ada terjadi ini transformasi yang masuk ke dalam sufisme itu nggak mungkin, karena semua orang yang nanti hari ini pun dengar Aji menjelaskan segala macam itu tidak akan membantu mereka ketika mereka menjalankan, kan? Enggak ya, karena di dalam perjalanan itu ya. Ini kan analisis empiris. Benar. Ketika dia jalankan itu dia harus benar-benar resapkan dia prosesnya untuk sampai ke dalam plane. Ke dalam plane-nya itu maksudnya. Tapi itu sudah di luar dari jangkauan antropologi sepertinya. Saya bicara ya tentang proses. Siapa lagi nih bicara? Hah? Ibu, ya ibu. Jam berapa sih ini? Udah. Satu lagi ya. Ini jam 3 bukan? Iya, baru mau. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Bu, cepet. Belum. Terima kasih. Nama saya boleh Mas Tony. Terkait dengan tadi ya, there is nothing behind
bagaimana kita bisa memahami itu kalau dikaitkan dengan teks-teks sakral yang ditulis oleh para sufian? Enggak, sebenarnya siapa yang tidak ada sesuatu di dalam teks bagaimana? Tidak ada sesuatu di luar teks. Tidak ada sesuatu di luar teks. Teks itself tidak ada. Kalau kita memahami teks itu kita tidak bisa memahami bahwa teks itu ada siapa di belakang itu. Oke. Ya. Ya. Kenapa harus begitu? Itu pernyataan dari Derrida. Iya, dari Derrida. Makanya itu yang kita kritik. Betul sekali. Lalu bagaimana kita menggunakan apa yang dikatakan oleh Derrida itu ketika kita memahami teks-teks sakral, terutama teks-teks yang berkaitan dengan sofistik dari karya para sufian. Terima kasih. Justru itu saya rasa Derrida tidak cocok dan Derrida gagal memahami itu karena bagi Derrida teks itu sudah pada saat dia tidak ada sesuatu di luar teks, dia menjadi bebas kan di dalam ranah intertekstual kan, selalu ditafsirkan oleh teks-teks yang lain. Tetapi kan justru itu makanya para sufi dan dalam agama kita itu diperlukan satu metode bagaimana menjaga pemaknaan teks, yaitu apa? Otoritas keulamaan. Oleh karena itu tradisi penyuaraan itu menjaga teks. Misalnya Pak Tony nulis satu buku Alam, Kebudayaan dan Ilahi. Oke, tulis. Pak Tony ngajarin ke Faisal, misalnya gitu. Nanti Faisal tanya, ini apa sih maksudnya Pak Tony? Nanti sama Pak Tony dijelaskan. Terus Faisal dikasih ijazah sama Tony, udah kamu sekarang boleh mengajarkan buku ini. Pak Tony, Faisal ngajarin ke saya. Saya ada pertanyaan juga. Faisal akan mengatakan, ya ini kalau misalnya menurut Pak Tony, menurut pengarangnya ini maknanya begini. Itu menjaga sedikit banyak menjaga penafsiran itu untuk tidak multivokal, ya kan? Jadi selalu makanya kita mempunyai tradisi syarah yang sesuai dengan kembali kepada suara sang penulis. Jadi penulis tidak dihilangkan, sampai tadi justru dihadirkan kembali. Sehingga pada saat saya membaca dengan Faisal, itu seakan-akan, dan Faisal menggunakan sanadnya ke Pak Tony, seakan-akan walaupun saya tidak pernah ketemu sama Pak Tony, saya membaca ini dengan Pak Tony karena Faisal mempunyai link, ya kan, indeksikal dengan Pak Tony. Jadi itulah justru yang menjaga penafsiran dan otoritas penafsiran dalam tradisi tasawuf. Jadi nggak bisa kita mau, dan itulah makanya bahayanya membaca Islam melalui terjemahan, nahwu nggak paham, ini nggak paham, baca terjemah terus mau sok-sok jadi syekhul Islam, itu bahaya sekali. Iya, banyak sufi sekali. Makanya, belum yang sufi lagi, ya kan, tahu-tahu nggak punya mursyid, nggak punya guru, nggak punya cik, terus mengaku sufi, ini membahayakan. Karena akhirnya justru membuka multi penafsiran. Padahal itu tadi tradisi suara yang justru menjaga multi penafsiran. Jadi walaupun ada perubahan, tetap perubahan itu tetap di dalam sesuatu yang dimaknai sebagai kontinuitas dan bukan sebagai break, bukan sebagai epistemic break. Apalagi nih? Ada lagi? Cukup? Hah? Udah? Harus praktik. Karena harus praktik. Ini murid-muridnya Pak Tony dan antropolog harus ngasih apa namanya, tauladan ini, habis belajar meta praktik harus sama-sama sholat. Jangan membuat persepsi yang buruk terhadap beberapa Wahid Center ya. Udah gitu aja. Oke, thank you very much. Doa penutup pada kamu lagi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Ismail Fajri Alatas dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi secara penuh dalam forum ini. Saya kira banyak sekali masalah yang sebenarnya perlu didiskusikan, tapi mungkin kita bisa diskusi di tempat lain atau di masalah yang lain. Sebelum ditutup, saya mohon kepada Pak Ahmad Syafiq untuk memberikan berhala sertifikat dari Abdurrahman Center kepada Mas Fajri. Silakan Mas Syafiq. Mas Syafiq maju.
memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih. Ini gagal, ini pementasannya gagal. Interlockingnya tidak harus sama-sama itu.